Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Analisis Real 1 Universitas Negeri Surabaya dengan saya Muhammad Jakfar ya. Sasaran kuliah kita hari ini itu adalah yang pertama, kita ingin memahami batas atas dan batas bawah suatu himpunan. Yang kedua, kita ingin memahami apa itu suprimum dan infimum dari suatu himpunan. Baik. Apa itu batas atas dan batas bawah? Nah, definisinya sebagai berikut. Misal diberikan A, subset dari R. Nah, suatu bilangan U dikatakan batas atas dari himpunan A kalau si U tadi selalu lebih besar atau sama dengan semua anggota himpunan A. Oke. Kalau batas bawah, suatu bilangan T disebut batas bawah dari himpunan A itu kalau si T ini selalu kurang dari atau sama dengan semua anggota-anggota A. Mungkin akan lebih paham kalau kita melihat contoh berikut. Oke. Contoh 1. Tentukan batas atas dan batas bawah dari himpunan-himpunan berikut. Di sini diberikan 3 himpunan, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A itu adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 5. Sedangkan yang B adalah himpunan bilangan-bilangan real yang lebih besar dari 2. Dan yang C, ini rada unik, adalah himpunan-himpunan yang berbentuk 2 min seper n, di mana n-nya adalah bilangan asli. Oke. Agar membantu untuk mencari batas atas dan batas bawah, mungkin sebaiknya kita melihat secara geometris dari ketiga himpunan ini. Yang A dulu, kalau kita gambar himpunan A dalam garis bilangan real, seperti ini. Jadi, himpunannya adalah bilangan real yang lebih besar dari negatif 1 hingga 5, di mana 5-nya ikut. Nah, dari gambar ini sudah terlihat jelas siapa batas atasnya. Batas atas adalah bilangan yang selalu lebih besar atau sama dengan semua anggota himpunan A. Siapa contohnya? Ya, 6. Kenapa 6? Karena 6 selalu lebih besar dari semua anggota himpunan A. Selain 6, Pak, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 100. Bahkan bisa 5 sendiri. Kenapa 5 bisa? Karena 5 selalu lebih besar atau sama dengan semua anggota A. Oke. Selanjutnya, siapa batas bawahnya? Batas bawahnya adalah bilangan yang selalu lebih besar dari atau sama dengan dari anggota-anggota himpunan A. Contohnya, ya negatif 2. Selain negatif 2, bisa negatif 1. Oke. Sekarang kita ke himpunan B. Himpunan B kalau digambar dalam garis bilangan real seperti berikut. Kalau ditanya, mana batas atasnya? Tentu dia tidak punya batas atas. Kenapa? Karena himpunan B ini selalu lebih besar dari 2. Jadi dia 100 pun anggota B, 200 pun anggota B, 1 juta pun anggota B. Katakan dia punya batas atas 1 triliun. Jangan lupa, 1 triliun 1 juga anggota B. Dan dia lebih besar dari 1 triliun tadi. Jadi 1 triliun jelas bukan batas atas. Oke. Batas bawahnya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Oke, lanjut. Sekarang ke himpunan C. Himpunan C, kalau digambar dalam garis bilangan real, ini cara gambarnya gini. Kita substitusikan si N ini, karena N adalah bilangan asli, kita substitusikan dari 1,
hasilnya berapa? 2 dikurangi 1, 1. Kalau disubstitusikan N-nya sama dengan 2, 2 dikurangi setengah, 1/2. Kalau disubstitusikan N-nya 3, 2 dikurangi 1/3, 1 2/3. Kalau disubstitusikan N-nya 4, 1 3/4. Oh, ini mohon maaf, ini salah ketik. Harusnya 1 3/4. Dan seterusnya sampai mendekati 2. Dan dia tidak akan pernah melewati 2. Bahkan dia juga tidak akan sama dengan 2. Oke, jadi himpunan tersebut kalau digambar seperti ini. Dari gambar tersebut udah jelas atau mempermudah kita dalam mencarikan batas atas dan batas bawah. Siapa batas atasnya? Salah satunya 2 sendiri. Siapa batas bawahnya? Salah satunya 1. Oke. Dari fenomena ini terlihat ada himpunan yang punya batas atas, juga ada yang nggak punya. Dari sini himpunan dapat terklasifikasikan menjadi beberapa tipe berikut ya. Definisi 2. Diberikan A subset dari R. Nah, himpunan A dikatakan terbatas ke atas kalau dia punya batas atas. Himpunan A disebut terbatas ke bawah kalau dia punya batas bawah. Dan himpunan A disebut terbatas kalau dia terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah. Contoh. Dari 3 himpunan tadi udah terlihat jelas. A itu himpunan apa? Karena A punya batas atas tadi dan dia juga punya batas bawah, jadi oke, himpunan A adalah himpunan terbatas. Kalau B tadi tidak punya batas atas tapi punya batas bawah. Jadi himpunan B adalah himpunan terbatas ke bawah. Yang C punya batas atas sekaligus batas bawah, jadi dia disebut himpunan terbatas. Selanjutnya kita masuk ke apa itu supremum dan infimum. Oke. Perhatikan baik-baik. Definisi 3. Diberikan A subset dari R. A itu adalah himpunan ya. Nah, bilangan alfa disebut batas atas terkecil atau bahasa kerennya adalah supremum dari A. Dan dilambangkan seperti ini, alfa sama dengan sub A, ini artinya supremum dari himpunan A, kalau memenuhi 2 kondisi berikut. Kondisi pertama, si alfa harus lebih besar dari atau sama dengan semua anggota A. Dengan kata lain, si alfa ini harus merupakan batas atas dari himpunan A. Syarat kedua, kalau ada U adalah sebarang batas atas dari A, nah si alfa ini harus yang terkecil di antara batas atas tersebut. Jadi, singkat kata, supremum dari A itu adalah batas atas A yang paling kecil. Lanjut. Apa itu infimum? Oke. Bilangan B disebut batas bawah terbesar atau infimum dari A. Simbolnya seperti ini. Infimum A. Kalau memenuhi 2 kondisi juga. Pertama, si beta harus kurang dari atau sama dengan semua anggota A. Artinya si beta harus batas bawah. Oke. Kemudian jika ada T sebarang batas bawah dari A, maka si beta harus selalu lebih besar atau sama dengan si T tadi. Jadi singkat kata, apa itu infimum A? Infimum A adalah dia adalah batas bawah yang paling besar. Contoh, oke. Tentukan supremum dan infimum dari himpunan-himpunan berikut. Secara intuitif dulu, ya. Kita gunakan tiga contoh himpunan yang tadi. Himpunan A, dia kan punya batas atas.
batas atasnya siapa aja tadi? Banyak. Bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 1 juta, bisa 100, bisa 1945. Tapi yang paling kecil di antara batas atas yang tadi adalah 5. Jadi, suprimum dari A adalah 5. Batas bawahnya ada banyak. Negatif 1 bisa, negatif 2 juga bisa, negatif 3 juga bisa. Tapi yang paling besar adalah negatif 1. Jadi, infimumnya adalah negatif 1. Kalau himpunan B, nah, himpunan B udah jelas. Tadi dia tidak punya batas atas kan? Jadi suprimumnya pun juga tidak ada. Kalau batas bawahnya ada tadi. Tapi yang paling besar batas bawahnya adalah 2. Jadi infimum dari himpunan B adalah 2. Yang terakhir, himpunan C. Ini udah jelas. Suprimumnya adalah, kalau dari contoh yang tadi, 2. Dan infimumnya adalah 1. Ini adalah pencarian suprimum dan infimum secara intuitif. Gimana secara persisnya? Pembuktian persisnya bagaimana? Kita bisa lihat di video selanjutnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih.